Oke, salam alat berat teman-teman ya, jumpa lagi. Jadi video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan ya yang sebenarnya kalau problemnya udah selesai ya. Sudah selesai, sudah oke, ya walaupun dalam under monitoring ya, dalam proses monitoring pengoperasian tapi sudah tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu bukan masalah, jadi malah jadi ada pertanyaan ya. Dan pertanyaan ini belum pernah ditanyakan sebelumnya, teman-teman. Jadi baru kali ini nih ada orang menanyakan ini gitu, yaitu masalah sequence valve ya. Saya juga kaget juga, ini bapak ini kok tahu gitu ya. Ya bapak ini senior lah. Oke teman-teman ya. Oke, jadi di YouTube saya khususnya nih, beliau ini salah satu membership ya, di YouTube saya ini saya hilangkan nama ini Pak ya, nama akunnya, karena saya nggak enak lah nanti bapak yang ya, kecuali nggak tahu kalau bapak nanti komen ya, yaitu akunnya berarti. Oke, pertanyaannya gini, sebelumnya saya minta maaf Pak, memang di video ini tidak dibahas mengenai sequence valve. Nah dia nanya sequence valve apa gitu, baru kali ini loh ada orang yang menanyakan sequence valve. Kebetulan lagi membahas materi merger divider, sekalian saya izin bertanya apa yang saya tidak tahu. Kebetulan saya lagi menangani PC 207 hydraulic low power, PPC hilang dan boom lower. Kalau high idle tidak mau turun, kecuali low idle baru mau turun, itu pun langsung turun dengan cepat. Oke, jadi pertanyaannya, dia lagi menangani trouble. Sebenarnya trouble-nya udah selesai gitu ya, udah oke lah gitu. Kalau misalnya udah oke, kalau dalam beberapa hari alatnya udah operasi dengan normal ya, dari situ masalahnya Pak gitu kan. Jadi hydraulic low power, PPC-nya hilang-hilang. Jadi PPC-nya geraknya mungkin kadang ada, kadang enggak gitu ya. Bukan stroke lagi nih. Ini kadang normal, kadang enggak. Dan boom lower, nah jadi boom turun. Kalau high idle ini berarti engine-nya putaran tinggi ya. Pada saat engine putaran tinggi, dia diturunkan tidak mau turun. Kecuali kalau low idle. Kalau diturunkan low idle atau gasnya rendah, boomnya mau turun. Itu pun langsung turun dengan cepat. Jadi menghantam shoot gitu ya. Ya, oke, saya jawabannya ini. Kunjungi Instagram saya, linknya ada di beranda ya. Intinya saya menanyakan tekanan-tekanan segala macam lah ya. Dan saya data untuk bisa membantu analisa. Ternyata bapak itu mengunjungi Instagram saya, ya, datang Instagram saya, follow up dan bertanya ya. Assalamualaikum Pak, ini saya pelanggan YouTube Bapak. Oke, yang kemarin sharing-sharing dan menanyakan soal PC 200. Kita dulu, ngopi dulu. Jadi kendalanya PPC sering hilang dan boom lower tidak mau turun saat low idle ya teman-teman. Oke, ini datanya. Nah ini sebenarnya kalau untuk ukuran satuan Pak, kalau di Komatsu itu kalau saya lebih familiar dengan kilogram ya. Jadi kalau Bapak PSI, MPA, KPA itu nanti harus saya konversi lagi gitu loh. Bingung. Jadi kita mainannya kalau rata-rata Jepang produk ya rata-rata di kilogram. Saya lebih nyamannya dengan kilogram. Jadi kilogram itu udah berapa kilo, kalau PSI harus dikonversi ya. Nah, di sini sebenarnya ini masuk semua teman-teman ya. Producingnya juga 500, PPC treble ya masuk lah. Tekanan relief belum tercapai, engine sudah drop dan asap hitam. Setelah dilakukan pengecekan ternyata PC EPC dan LS EPC sudah di adjustment oleh tim mekanik sebelumnya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya teman-teman, karena sebenarnya untuk PC EPC itu solenoid ya. EPC itu solenoid lah, electronic propulsion control. Solenoid itu Pak, itu tidak ada adjustment manualnya, tidak ada, kecuali kalau sudah dilakukan modifikasi ya. Semak kayak di springnya ditarik-tarik lah segala macam, itu baru bisa gitu. Tapi kalau di adjustment manual itu tidak ada ya. Jadi saya agak rancu lah. Paling kalau kemungkinan EPS-nya ngejam, valve-nya ngejam ya. Yang di dalam itu biasanya macet kayak gitu-gitulah. Tapi kalau untuk di adjustment manual itu hanya di PC valve sama di LS. Itu kita ngomong di pompa ya. PC valve ada adjustment manualnya, LS valve ada adjustment manualnya. Jadi kalau Bapak mengatakan PC EPC, LS EPC sudah di adjustment oleh tim mekanik sebelumnya, ya saya kurang ya. Tapi kalau udah oke, udah tidak ada masalah garden lagi ya, ya oke lah, nggak masalah gitu. Tapi ini biar sama-sama persepsinya aja. Biasanya kalau PC EPC dan LS EPC bermasalah itu engine ngeden itu udah pasti pilot valve-nya yang spool dalam itu macet udah Pak. Macet biasanya kita gosok-gosok aja, kita bersihin lancar lagi baru dia bisa lagi gitu ya. Rata-rata di situ.
Jadi nanti proses apa namanya ya gitu. Kita ngopi dulu dah. Oke, selanjutnya rencana pekerjaan hari ini saya mau ngurut host dan pengecasan pressure reducing valve PCPC dan lain spasi. Tapi maaf, saya masih bingung vote PCPC untuk pompa depan yang mana. Dan saya juga bingung antara host reducing sama merger the fed yang ke pompa. Kalau saya lihat dari YouTube, PR datangnya dari LS, PBF di diagram, dan merger datangnya dari DPPC. Sedangkan kalau saya belajar di diagram PR datangnya dari PEPC. Mana nih? Dan merger dari PBF. Mohon petunjuknya apa yang saya salah Pak, dan apakah yang dimaksud PPS itu benar merger. Dan yang sempat saya tanyakan sama Bapak di video unboxing merger the fader semalam, apa PPS 2 dan fungsi sequence valve. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila salah. Oke, ini ya teman-teman, yang dimaksud dengan sequence valve itu ini. Coba saya kasih pointer dulu. Kan ya ini ya. Yang dimaksud Bapak dengan sequence itu ini ya. Ini sequence valve namanya kalau di manual ya. Jadi Bapak ini pasti punya buku panduannya, buku shop manualnya pasti punya. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak punya, dia nggak mungkin bisa tahu ini sequence valve ya, nggak mungkin tahu teman-teman. Namanya itu sequence valve itu nggak mungkin tahu, kecuali kalau Bapak punya bukunya ya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau saya mau bahas apa ya, kita bukunya sama gitu Pak, ya bingungnya di situ ya. Jadi nggak apa-apa, akan saya coba jawab Pak. Nah, tapi untuk problemnya, untuk boom lower abnormal, itu boom lower abnormal saya temukan spring pilot, spring pilot reducing tertukar dengan spring safety valve dan popet ujungnya rusak. Nah itu ya, jadi safety valve boom sama reducing ini ketukar. Apanya? Springnya. Nih udah selesai ya. Dan sebenarnya masalahnya di sini Pak. Yang masalah boom lower tidak turun saat hang idle ya dari sini safety valve-nya dalamannya ketukar-tukar, valve-nya, springnya dengan pilot reducing. Nah pilot reducing juga ini ya, kenapa dia bisa kadang-kadang ada ya dari sini. Kalau Bapak udah balik udah normal ya udah selesai sebenarnya ya. Cuma pertanyaannya kenapa ini bisa kebalik ya, kenapa ini bisa ketukar gitu ya. Bisa jadi ya, namanya di lapangan Pak ya. Tapi luar biasa nih Bapak bisa menemukan ini, saya salut Pak, asli salut. Ya nggak tahu yang bongkar siapa, kok bisa ketukar, atau bisa jadi Bapak yang bongkar mungkin. Ya saya salut lah ya. Sebenarnya saya sarankan untuk nukar ini ya, nukar reducing dulu ya. Kalau untuk boom blower saya arahnya itu ke boom block sama ke safety boom blower sebenarnya untuk pemeriksaan. Mungkin pada saat diperiksa kok ada aneh dengan spring dan segala macamnya, coba ternyata ditukar. Mungkin sebelumnya pernah tukar-tukar lah ya. Jadi permasalahan ini, yang ini ya teman-teman ya, itu dikarenakan safety valve sama pilot valve-nya yang di reducing, pilot reducing valve ya itu tertukar spring pilotnya sama ujung popetnya rusak ya, tertukar. Oke, clear ya, udah selesai ya. Lanjut. Untuk sementara boom blower sudah Pak aman, untuk PPC sering hilang. Sementara pengatasan berlangsung kemarin masih aman. Jadi kemarin berarti udah 2 hari ya, aman aja. Kalau udah 2 hari aman udah Pak, udah dari situ masalahnya udah. Ya. Di atas link, oh ya ini saya kasih tahu linknya ya terkait ya ada lah ya, nggak usah disebarluaskan gitu. Terus saya bukan nanya. Oke, jadi iya Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau boleh tahu pick up plat untuk tes pressure PCPC untuk prompam. Oke, yang saya bahas dari sini adalah pertanyaan Bapak ini ya. Kalau untuk problemnya kan udah selesai. Udah selesai. Oke, pertama vote EPC untuk pompa depan yang mana? Ini adalah checkpoint pengukuran PC EPC untuk pompa depan yang mana? Yang kedua, saya juga bingung antara host reducing sama merger the fed yang ke pompa. Jadi ada 2. Sebenarnya yang pompa untuk host pilot ada 4 ya teman-teman. Cuma Bapak yang bingung itu yang dari merger sama host reducing yang ke pompa itu yang mana? Yang ketiga, apa fungsi mungkin lah, apa PPS 2 dan fungsi sequence valve. Terima kasih sebelumnya. Oke, akan 3 ini akan saya bahas Pak di sini ya. Slow, jadi kita ngopi aja. Oke. Pertama, pot EPC untuk pompa depan yang mana? Ini di PC 200 strip 7 teman-teman ya, di PC 200 strip 7.
khusus materi ini. Jangan sampai nanti teman-teman kok begitu bang, di unit saya kan ini. Unit Anda apa? PC 200 berapa? Strip 8 ya beda, kan ini strip 7 bukan strip 8 ya. Tolong ya teman-teman ya. Tolong. Lanjut. Pertama modelnya ini serial numbernya ya. Ini perlu teman-teman karena di strip 7 itu juga ada beberapa serial number ya. Itu ada beberapa perbedaan. Contoh yang signifikan yang mungkin teman-teman banyak yang baru tahu ya, bahwa di strip 7 itu sebenarnya monitornya sudah ada yang terpasang multi monitor sistem teman-teman. Jadi udah multi monitor ya. Ininya udah kontrolnya udah displaynya udah seperti strip 8 tapi ada perbedaan di tengah ini ya. Jadi di beberapa serial number yang akhir yang mau nanti di discontinue ya, kemudian muncul strip 8 itu sebenarnya ada unit ini teman-teman ya. Walaupun ini aktualnya di Indonesia saya belum pernah menemukan, sekali lagi belum pernah menemukan aktual PC200 dengan monitor panel seperti gini. Nah, ini monitor panel PC200 strip 7 dengan serial number tertentu lah. Di sini sudah ada E-nya teman-teman. Jadi bukan A, E, B lagi tapi A, E, L sama B ya. Ini untuk mode kerja. Kemudian di travelnya teman-teman, di travelnya ini kalau yang tipe biasa monitor yang 7 segment itu kan cuma low sama high ya, low high udah. Di sini sudah ada low, medium sama high. Oke, itu yang membedakan. Nah, contoh ini yang monitor biasa yang 7 segment ya teman-teman. Nah ini yang teman-teman udah tahu lah monitor ini banyak yang di teman-teman populasinya paling banyak lah istilahnya. Kayak itu dulu Pak ya. Jadi saya akan bahas pertanyaan Bapak khusus di PC200 strip 7 yang 7 segment ini ya Pak. Ini ingat atau teman-teman nanti nyimak ingat dulu modelnya sama SN-nya. Nanti akan saya sampaikan. Oke, lanjut. Nah, ini SN yang kita bahas ini ya. Unitnya ada serial number ini 200001 and up. Itu untuk 200. Jadi kalau teman-teman nanti, "Bang, punya saya SN-nya 10.000 sekian," ya berarti nggak masuk di sini. Ada perbedaan lah nanti ya. Oke, terang-terang ya. Gelap, sorry, udah agak gelap ya, udah mau jam 5 sore. Geser dikit. Oke, kita ngopi dulu teman-teman ya. Ini ya, yang saya maksud adalah yang ini, serial numbernya yang saya bahas di sini gitu ya. Oke, lanjut. Pertama, saya perlu sampaikan di unit ini, SN ini teman-teman, ini pertanyaan yang terkait pot PC-EPC ya, bahwa di unit ini hanya ada 2 solenoid di pompa. Hanya ada 2 solenoid, yaitu P1 sama V22, V21 sama V22, yaitu PC EPC solenoid sama LS EPC solenoid ya. Bandingkan di aktualnya di sini teman-teman, di area pompa itu cuma ada 2 ini. Kalau yang A46 A61 ini nanti untuk temperatur oli hidrolik ya, untuk sensor temperatur oli hidrolik. Nah, ini cuma ada 2, tidak 3. Oke, aktualnya sebenarnya di bagian ini teman-teman harusnya kan ada solenoid, ini nggak ada ya, tidak ada solenoid di satu sisi kanan. Solenoid yang ada hanya di area ini doang nih ya, di sini nih. Ini nanti ini LS PC EPC sama ini PC EPC, hanya ada 2 ya teman-teman. Oke, lanjut Pak ya. Jadi pertanyaannya ini measurement PC EPC ya tadi. Jadi karena solenoidnya cuma 1 untuk PC EPC, maka checkpotnya juga 1 Pak ya. Jadi ada yang nomor 5 ini di belakang ini baru untuk pengukuran checkpot PC EPC, akan tetapi ini nanti akan disalurkan ke pompa 1 pompa 2. Jadi pengertiannya ini, kalau Bapak mungkin ngerti mindsetnya atau pemikirannya, ini karena posisinya di belakang maka ini untuk PC EPC pompa belakang ya gitu. Padahal enggak Pak, ini PC EPC ini untuk pompa 2, pompa depan, pompa belakang, untuk 2 pompa ya. Jadi maksudnya pengukuran measurement PC EPC outputnya adalah ini untuk mengukur tekanan dari pergerakan solenoid Pak. Solenoid itu bergerak tidak gitu ya. Kalau temuannya nanti disesuaikan dengan ininya ya. Sebentar, di sini adanya dia kalau nggak salah ngomongnya low high doang ya. Nah, ini hasilnya Pak. Kalau pada saat low idle netral 30 kilo,
head idle dia 0 ya. Nah, ini harus ketemuannya gini, Pak. Oke, misalkan kalau temuannya pada saat head idle dia 30 kilo, maka kemungkinan PCFS-nya macet. Ya, PCFS-nya macet untuk nanti ke depan ke belakang. Jadi kalau ditanyakan, Pak, pompa depannya mana pengukurannya? Nggak ada, Pak. Ini pun ya untuk pompa depan belakang sebenarnya. Jadi intinya kita mengukur PCFS, output pressure adalah untuk mengukur keluarannya solenoid. Solenoid itu kerja apa enggak gitu ya. Ini gelap Cuma pindah lokasi dulu, kita pindah dulu ya teman-teman. Gelap. Oke teman-teman, agak jauh dikit ya. Agak terang nih, lumayan nih. Udah sore. Oke, tadi sampai mana ya? Ya intinya kalau untuk PC207 dengan SN tadi berapa gitu, itu tidak ada checkpoint untuk PC EPC pompa depan, Pak. Nggak ada. Yang ada adalah yang PC EPC output pressure yang ada di pompa belakang. Sebenarnya ini bukan untuk pompa belakang ya, Pak, tapi nanti ada dua untuk pompa depan sama belakang, cuma satu checkpoint. Kayak LS lah, kayak LS ya sistemnya, Pak. Oke, jadi Bapak tidak usah mencari depan karena nggak ada, karena ini pun juga beda ya, Bapak. Kalau di PC208 ada kan, ya kan beda model, Pak. Ini aja udah beda kan, coba. Di PC207 sistemnya kan masih begini kan. Nih, output mana ya? Inilah output ininya tuh masih dua hostnya masih di atas ini kan. PC208 kan udah di samping kan, Pak. Udah berada di blok sini gitu. Oke. Oke itu Pak ya, jawaban saya bahwa untuk checkpoint itu tidak ada. Ya ini digunakan di sini ini untuk pompa depan, pompa belakang ya. Udah kayak gitu, Pak. Semoga Bapak puas pertanyaan pertama. Ya nggak ada solenoidnya. Solenoidnya cuma LS doang sama PC di sebelah sana kan. Jadi kalau PC 200, sorry. Ya Pak, nggak ada ya, nggak ada untuk karena dia solenoidnya yang ini nggak ada. Kalau PC 200 dia solenoidnya ada 3 Pak. Solenoidnya itu ada 3 ya. Ada PC pompa depan, ada PC pompa belakang, ada LS ya LS itu nanti ke depan belakang gitu. Ya. Jadi kalau Bapak menanyakan di mana ya nggak ada. Di mana pengukuran untuk pompa depan nggak ada. Yang ada ya cuma di sini doang nih yang ini. Ini untuk EPC nanti ketemunya untuk pompa belakang ini. Sama nanti ini pun akan ke pompa depan ya. Jadi mengukurnya itu kayak satu ini untuk 2 karena ini sebenarnya untuk mengukur solenoid ini, Pak. Output solenoidnya ada tidak, macet tidak gitu ya. Sama kayak LS kan satu juga, satu nanti checkpointnya kan ini ya, kayaknya ini ini yang nanti digunakan ke pompa depan sama ke pompa belakang gitu ya. Itu untuk PC207 ya teman-teman. Oke Pak, terjawab ya. Lanjut. Ini kayaknya kurang jauh. Oke, selanjutnya adalah saya juga bingung antara host reducing sama merger divide ya. Ini bertanya host. Ini di pompa, ini PC200 strip 7 ya, balik lagi. Ini area pompa, ini area merger belakang dan ini area solenoid. Bentar, kita Oke, ini Pak. Gambarnya gini, ya. Jadi yang merger ini adalah PPS 2 yang Bapak tanyakan, PPS 2 ini. Nanti dia larinya ke host ini Pak, pompa yang sisi depan ya, pompa depan ya, ada host yang 19, kunci 19. Oke, lanjut. Yang dari reducing itu lari ke sini Pak, ke belakangnya ya, yang 19, pilotnya 19. Itu untuk yang dari reducing. Yang di reducing pun nanti ini kan dibagi 2 ya. Larinya nanti ke blok solenoid blok ya. Untuk outputan nanti ke solenoid ada PPC, ada swing, macam-macam. Kalau ini posisinya antara kuning sama ini ketukar nggak apa-apa ya masalah. Ini pun sebenarnya jangan tukar juga ya. Ya udah kejawab kan. Ini doang Pak. Sumber pressure itu bukan dari pompa,
Ya, sekali lagi, pressure ini bukan dari pompa datangnya gitu ngasih ke sini, bukan, tapi ini datangnya dari kontur valve. Ya, walaupun ujung-ujungnya dari pompa juga teman-teman, cuma kalau pengertian ini banyak teman-teman yang miss ya. Ya, sorry saya katakan miss. Pressure-nya datang dari sini, dari merger, baru sebentar saya kasih warna apa ya? Warna putih ya. Pointer di NK color warna putih ya. Jadi datangnya tekanan pada saat ya hidup atau apa dari sini. Ini datang ke sini, baru masuk ke sini, ngisi ke sini ya teman-teman nih. Ke LS ini. Kemudian dari sini pun sama, reducing keluar, nanti dicabang. Yang satu balik lagi ke pompa, ini sebagai pilot pressure, nanti sistem load sensingnya nanti ya, nanti ketemu PC, EPC, LS segala macam, LS depan ini ya. Ini ketemu ini, yang satu lagi dicabang lagi, nanti ketemu ke sini. Arahnya ke sini pressernya. Nah, dia menyediakan pressure nanti buat ini ya, buat reducing. Itu arahnya Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan pressure itu dari pilot pompa baru ke merger, itu keliru ya teman-teman. Oke, itu dulu pahami ya teman-teman. Ini gambarannya mudah, silahkan. Sebenarnya ada dua lagi, pilot pressure ada dua lagi ya. Satu yang ke pompa counter valve, pompa counter valve. Sebentar. Dulu ya. Ya ini aja jawaban saya mengenai hose reducing ya, dan merger yang ke pompa. Jadi seperti ini instalasinya, perhatikan, dan semua pressure itu datangnya dari merger sama dari reducing. Ya, walaupun nanti penjelasan nextnya itu pressure itu ya datangnya dari pompa juga sih. Tapi nanti diolah kemudian dikembalikan ke pompa sebagai pengatur pompa ya. Saya pernah menyatakan bahwa di pompa itu ada main pressure, ada pengaturnya, ada pressure utama, nanti ada sistem pengaturnya ya. Ya untuk ngatur servo lah ujung-ujungnya itu. Nah, ini salah satu. Oke, segini aja lah. Itu ya teman-teman, ke Bapak mungkin udah selesai Pak, udah gampang ya. Nanti di next akan saya jelaskan lagi. Nah, PPC itu PPS 2 ini Bapak. Yang dimaksud dengan sebentar saya kasih dulu. Putih nggak kelihatan, hitam ya. Ini. Jadi PPS 2 ini Pak, ini adalah saluran PPS 2 dari sini Pak, yang nanti ketemu ke pilot ini lah, load sensing ini. Itu dinamakan PPS 2 atau pressure pump sensing 2 ya. Untuk kepanjangannya ini saya nggak yakin karena ini saya ngasal aja. Karena di shop manual juga nggak ada, tapi kemudian PPS itu pressure pump sensing lah menurut saya ya. Ya itu ya Bapak-bapak, dan fungsi sequence valve. Oke lanjut. Nah ini Pak, PPS 2 yang Bapak maksud di merger. Jadi gini, kalau belajar nanti sequence sama merger itu di merger ya. Inilah PPS 2 tuh ini Pak, pressure ini yang dari blok merger, nanti dia akan balik ke LS valve ini. Ya, nanti ini. Oke, paham Pak ya? Ini salurannya diagram. Ya, kalau dari diagram utamanya agak susah melihatnya Pak, tapi ini diagram ini gampang lah. Kalau dari sirkuit ini maksud saya agak susah ya. Dan ini PPS 2 ini dari mana? Tiba-tiba ada dari garis itu pusing ya. Ngurutinya pusing, kalau diagram saya lebih ke sini aja. PPS 2 adalah PPS 2 ini nanti sama dengan A2. PPS 2 sama dengan A2. Jadi pressure yang keluar dari ya oke, lanjut lagi. Oke, itu dulu PPS 2 Pak ya. Datangnya dari mana? Udah jelas kan? Oke, selanjutnya sequence valve. Di sini Bapak menanyakan tentang sequence valve. Hitam nggak kelihatan nih. Warna merah ya. Ini ya teman-teman, sequence valve ini. Di shop manual itu tidak ada penjelasan sequence valve itu apa. Jadi di sini teman-teman ya, sequence ini itu adalah nomor 7 ini, set. Nah, ini nomor 7 ya. Yang nanti nomor 7 ini penjelasannya adalah di sini, set. Nih, sequence ya. Jadi penulisannya benar S ya, sequence valve ya. Dah, itu aja, nggak ada lagi penjelasannya. Di shop manual teman cari, maksudnya nggak ada ini buat apa sih sequence valve ini gitu ya. Karena Bapak udah menunjukkan ini loh, dia nanyain ini dan dia tahu ini sequence valve berarti dari shop manual ini gitu. Fungsinya apa sih? Ya, di shop manual tidak dijelaskan fungsinya sequence valve apa, cara kerjanya itu. Tapi sebenarnya cara kerja sequence valve ini, Pak. Oke, sebelumnya ini dulu deh, saya akan menyamakan persepsi dulu ya dengan Bapak bahwa untuk sequence valve itu kan
Intinya sih urutan ya. Kalau di Google-nya nih, kalau bapak-bapak ketik sequence ya, urutan. Kalau palep ya palep berurutan ya, urutan palep ya. Tuh. Kalau basicnya, kalau ya ini diagram yang paling sederhana ya, yang bisa mungkin kayak kita orang awam lah Pak menjelaskan ini. Sebentar, jadi ada diagram 1 sama diagram 2. Ini ya main rally palep, ini ya main rally palep Pak. Perbedaannya antara main rally ini yang 1 sama nomor 2 ini ya, ini adalah sequence palep. Nomor 2 itu sequence palep dari cara kerjanya. Cara kerjanya sederhana sebenarnya Pak. Jadi silinder B ini atau silinder B ini itu bisa bergerak ketika pressure yang dari sini udah gede, dari A ini ya. Jadi awalan dia masuk ke spool sini, nanti A ini bergerak. Ketika beban atau pressure-nya meningkat karena beban dari sini ya, misalkan 50, 100, 300 misalkan. Nah, contoh di sini settingannya 200 kilo, spring ini adjustment 200 kilo. Maka ketika pressure di sini 200 kilo, maka di sini sudah bisa tembus Pak. Jadi bergerak berubah menjadi gini. Jadi ini ngarah ke sini, maka silinder B bisa bergerak. Itu pengertian mudahnya ya. Walaupun dalam prakteknya aneh-aneh gitu. Ya, tapi basicnya seperti ini ya. Jadi urutan langkah gitu. Jadi kalau kalau B ini bergerak, maka harus nunggu dulu A bergerak ya, sesuai dengan tekanan settingannya ini. Gitu ya, teman-teman. Itu sequence palep. Dinamakan sequence palep atau urutan. Nah, itu basic, Pak. Oke, setelah ini kita setuju, kita paham, lanjut. Di sequence palep, saya akan jelaskan di sini. Di sequence palep ini adalah sistem yang tidak terpisahkan dari reducing Pak. Jadi di reducing palep pasti ada sequence palep ini ya. Nggak tahu urutannya gimana ya, nanti saya jelaskan. Silahkan Bapak nilai urutannya seperti apa yang tadi saya kerjakan. Apakah nomor 7 ini nunggu dulu nomor 5 kerja, atau PR ini reducing nih, ini ya. Ini reducing palep nih satu set. Ini sequence palep yang ini Pak. 78 ini sequence palep. Nah ini misalkan sequence palep kerja baru reducing dulu yang kerja, atau reducing kerja baru ini kerja gitu ya. Nanti saya jelaskan. Oke, cara kerjanya gini, perhatikan Pak ya. Ini modenya mode serius. Kita mode serius. Oke, tapi sebelum saya kesini Pak, sebentar. Loading. Aduh, loading. Oke, sebelum saya jelaskan ini, saya akan jelaskan dulu yang bagian reducing ya. Perhatikan Pak. Perhatikan ini, sebelum saya tadi sebelum saya nanti bahas kerja ini Pak, sebentar saya ingin jelaskan dulu di reducing. Perhatikan ya. Di reducing ini agak lain ya, teman-teman. Perhatikan. Di reducing dia punya dua sistem drain. Ya, sistem drain. Jadi di sini ini tipenya itu tipe pilot. Ya, kalau teman berbicara tentang palep pressure ini ada 3, ada pilot, ada popet, ada piston ya. Kalau nggak salah piston, pivot, pilot, piston. Ya, itu cara kerja dari palep-palep membuang tekanan lah ya. Nah ini tipenya pilot Pak, perhatikan. Jadi dari sini nanti saya biar nggak usah terlalu ini ya. Pertama ini Pak, nah ini ya, sorry. Nah pertama ini jalur yang nanti ke tangki di sisi pilotnya. Jadi pembukaannya dari sini, kalau setting spring ini ya, misalkan 30 kilo, 40 kilo, nanti ini adjustment reducing ini, yang ini nih itu adjustment reducing, maka dia bisa ke sini dan ini ngedrainnya ke sini, set ya, ke TS ini nanti ke tangki. Oke, itu yang pertama. Waiternya kita ganti warna biar agak enak ya. INK colornya kita ganti sama kuning. Oke, setelah ini tertekan pressure yang datang dari depan ini tentunya, yang dari nanti PA ya, P2. Pada saat ini lolos, plug ke sana, maka pressure ini pun akan kebuang lewat jalur ini. Ini saluran juga Pak. Perhatikan ya, saluran drain ini. Ini saluran drain. Ya, jadi pilot dulu yang kerja, yang belakang ini, baru yang depannya ngebuang ya teman-teman.
Itu cara kerja nanti dari pilot pressure ya, pilot valve ya, ini tipe pilot valve. Oke, setelah Bapak paham, nah ini Pak, jadi saya akan sekilas karena ini berhubungan ini saya shop manual PC 200 ya, yang tadi ya. Saya akan bukain ini. Jadi ada di step reducing ya. This valve reduce the discharge pressure of the main pump and supply is control pressure, horizontal valve, escape valve dan lainnya. Jadi fungsi dari reducing valve ini adalah menurunkan discharge pompa di pompa yang jadi nanti digunakan untuk pressure, untuk kontrol pressure ya, seperti untuk solenoid, untuk PPC, valve dan yang lainnya. Jadi dari main pressure itu diturunkan menjadi pilot pressure di angka 30, 40, 50 kilo ya. Ya, nggak sampai ya, 30 kilo lah ya. Jadi ini teman-teman, nah ini sequence valve bagian dari cara kerja reducing. Dan ini yang membedakan, perhatikan ya. Dulu ada yang bertanya gini, unload valve itu kan tekanan pada saat pompa netral ya teman-teman. Engine hidup, pompa netral atau kontrol valve netral belum digerakkan, maka unloadnya 30 kilo ya. Tapi ada pernah kejadian unloadnya 30 kilo, tapi reducingnya 40 kilo atau 50 kilo, bahkan ada yang 50 kilo. Ini aneh kata dia Pak. Kenapa katanya? Sementara kalau pompanya aja 30, kenapa reducing bisa 60 Bang? Katanya. Itu pernah ada. Ya saya bilang ada masalah kali di adjustment reducingnya, turunkan aja. Ya tapi kan pompanya 30 loh Bang, nggak mungkin lah katanya. Dari mana? Ya dari pompa A1 saya bilang. Jelasin nggak ngerti-ngerti ya. Nanti sekalian nih kalau ada yang ketemu di sini ya alasannya. Kenapa unload reducing itu bisa tinggi dari unload ya dari sini. Oke Pak, ya tadi sudah jasa. Sorry, kita lihat ini. Ya, oke sudah. Teman-teman perhatikan gambar ininya ya. Bentar saya agak zoom dikit biar agak biar enak dilihat ya. Oke, ini ya pressure-nya. Ini PPC udah PPC 2 tadi udah jelas Pak. Sekarang saya akan bahas cara reducing. Jadi reducing ini kita akan kasih shop manual aja lah langsung Pak bahasanya ya. Sebenarnya kalau bahasa ini Bapak bisa ngelihat lah, bisa baca sendiri ya karena udah banyak yang punya ternyata. Jadi langsung, jadi maksudnya gini, ketika ini netral atau load pressure pompa 2 is low. Jadi kalau pada saat netral, sekali lagi netral, engine hidup gitu ya, maka dari P2 masuk pompa ini masih tekanan masih low, dia ke bawah ke sini, nanti mekanisme reducing bermain di sini Pak. Ya nanti satu gerak ke sana lah, orifice A lah, baca ini ya dengan diameter lah itu. Kalau saya baca kepanjangan. Ini sesuai dengan setting pressure ini. Kalau setting pressure ini Anda setting 30, 40, 50, maka pressure yang keluar dari PR ini pressure reducing yang nanti akan menuju ke solenoid ya, yang blok solenoid ataupun nanti di dalamnya akan dikembalikan satu untuk sensingnya si si sequence valve itu sesuai dengan ini, settingan ini bisa 60, maksimal 60 ya teman-teman. Walaupun unload pompanya cuma 30, tapi reducing bisa ya. Kenapa? Karena di sini kuncinya adalah di sequence valve dia belum bekerja. Ya. Kenapa? Karena yang terbaca adalah setelah sequence valve ke sana ya teman-teman, baru dia 30. Kalau di sini ya dia masih sesuai settingan dari reducing valve, ngerelipnya di sini. Ya bagian ini gitu teman-teman. Oke, cuma yang jadi permasalahan adalah ini P2 ya. Saya kurang setuju, ini harusnya P1, pompa 1 karena reducing disuplai dari pompa depan nih teman, pompa 1. Oke, itu lanjut. Jadi nanti dia bergerak lah intinya ini yang tadi saya jelaskan ya. Masuk ke sini ke TS, nanti yang nomor A reducing 14 gerak, baru nanti masuk ke PR ini sesuai settingan dari ini ya reducing. Bentar. Ini ya, tergantung settingan reducing ini, maka ini bergerak lah. Jadi PR nanti ke ini sesuai dengan kalau ini 30 ya 30, 40 ya 40, ya 60 60. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, di sini when pressure is high ya. Perhatikan, pada saat load pressure is high di mana kontrol valve ini digerakkan menaik, ini servonya jadi naik gitu ya, digerakkan maka meningkat, maka tekanan pun di sini meningkat sehingga apa? Yang nomor 7 ini geser supaya valve ini bergerak ke sana.
sehingga membuka pressure dari P2 itu bisa masuk ke pressure A2 ke atas, dan dia akan jadi sensing balik ke PPS, nanti ke solenoid ya. Jadi nanti di solenoid ini LS akan difungsikan sebagai supply ke LS valve nanti. Tujuannya adalah untuk reduce ini ya, engine power is reduced ya. Kalau bahasanya dia itu increase the bus resistance, lower and the loss engine power is reduced ya. Jadi untuk lebih memaksimalkan pergerakan dari pompa karena loadnya udah kebaca nih. Jadi kalau udah mulai naik ya di sini akan ditinggiin sama dia ya, set LS-nya akan bergerak mensuplai nanti ke servo segala macamnya. Nanti di servo itu mekanisme ada PC, ada LS, ada EPC, ada LS, EPC ya. Oke. Tapi kita bahas yang ini dulu aja teman-teman. Masuk ke sini set, ya udah. Yang ini P2. Ini mekanisme ini ya, orifice to seal then according the pressure generate before after orifice as full ya. Jadi intinya ya ada perbedaan pressure ya. Nah, jadi untuk di sini tujuannya adalah control constant at the pressure by the area of the oil pass in the stem and supply as the pressure ya. Jadi walaupun di sini nanti naik generat naik ya, pressure ini naik karena nanti ketemu dengan macam-macam di aktuator bisa sampai 100, 200 kilo, 400 kilo. Tapi yang ke PR itu akan tetap terjaga stabil di angka setting ini. Di setting pressure ya, Bapak. Misalkan ini setting pressure-nya adjustment-nya itu contoh yang umumnya 35 misalkan ya. 35 tulisannya gimana sih? 3 sama 5 gitu ya. Nice. Nah gitu ya. Ini 35 kilo ya udah. Walaupun di sini bisa variatif, general variatif ya, sesuai dengan load pergerakan bisa 100 turun naik lah. Operating pressure dia di sini tetap masuk ke sini, tetap generatnya di sini, yang keluar dari PR ada sesuai dengan settingan ini ya, itu reducing valve. Ya, nanti pada saat jadi di sini 35 kilo ya, di sini 35 kilo teman-teman ya, nyensing ini gitu, neken gitu. Karena di sini lebih gede 100 kilo misalkan ya, tetap nomor 7 akan bergerak ke sisi kanan ini ya. Kayak itu ya teman-teman cara kerjanya. Jadi dia, aku nggak tahu ya dia nunggu apa ini. Apa dia untuk nunggu ini bisa masuk ke PC ini harus bergerak dulu gitu, bisa jadi sequence valve ya, urutan ini ya begitulah. Oke bapak-bapak ya, sekilas nggak jelas ini jangkrik aku udah. Oke kembali lagi setelah digerakkan dengan tiba-tiba operator ini saya jelaskan ini. Setelah ini oke ya teman-teman, digerakkan gitu, memang high sampai relief, tiba-tiba operator netral. Pada saat netral, kembali lagi ke awal teman-teman, perhatikan. Pada saat netral, maka pressure ini lebih rendah daripada dari P2 ya, PR, maka ini berkurang. Nah ini akan menang ya. Kenapa? Karena di sini ditekan oleh settingan ini sekitar ya, settingan tadi 35 dibantu. Maka dia akan ke sana menutup kembali set ya, menutup kembali, sehingga apa, sehingga yang ke PPS 2 nanti direduce ya teman-teman, bahkan mungkin kalau bahasa saya di sini dihilangkan, dinolkan dia ya, dinolkan dia. Jadi yang tadinya udah ngeraung LS-nya settingannya mantap ke sini jadi hilang lah. Ya jadi hilang dari sini ya teman-teman. Cuma ya untuk PPS sendiri teman-teman, sorry tadi saya agak sedikit pernyataan saya. Jadi sebenarnya di PPS sendiri ini ya ngacunya ke atas ini ya teman-teman. Nanti maksudnya gini, maksudnya tadi kan pressure-nya ini bisa gede sebagai beban ya, tapi tidak sama dengan pompa karena ini sebelum merger ya teman-teman. Jadi ini sebelum merger lah, nanti dia ngaturnya di merger nanti ada lagi pengaturan ya. Cuma intinya pressure dari sini PPS untuk ke LS ini ya 30 atau 40 kilo ya teman-teman. Makanya nanti maksud saya kalau LS-nya ini tinggi, gini. Jadi reducing dengan LS itu kurang lebih sama pressure-nya ya teman-teman. Ini misalkan 35 ya, ini bisa 30 atau 35 kilo ya. Tapi kalau Anda temukan ini 60 kilo, sementara ini Anda sudah baru, reducingnya udah baru tapi masih 60 kilo, bisa jadi settingan LS-nya yang di sini kegedean ya teman-teman.
Karena di LS ini juga ada sistem drainnya ya untuk membatasi dia tekanan dia supaya tidak boleh tinggi. Kalau adjustment LS-nya ketinggian biasanya ininya naik ya. Jadi dari pompa depan. Ya itu sekilas ya mengenai pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Oke itu aja ya Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi mengenai cara kerja apa tadi. Nggak ada juga. Nggak jelas ya. Ya itulah Pak. Nanti kalau untuk reducing saya jelaskan di lain pihak lah, lain waktu. Karena ini untuk basic pertanyaan Bapak aja sih sebenarnya. Saya lebih senang menjawab trouble-nya Pak. Ini trouble gitu. Udah selesai udah gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan gini saya nggak bisa menjawab terus terang. Bingung saya jawabnya apa. Karena saya bukan instruktur juga. Saya bukan guru ya. Bukan guru yang bisa mengajarin gitu. Bingung saya ditanya sepoin ya jawabannya gitu. Ditanya aku PPS 2 ya jawabannya begitu tadi kan. Apalagi ditanya mengenai apa namanya abnormal itu ya, kuat mana ya itu aja jawabannya ya. Nggak tahu saya benar apa enggaknya saya tidak tahu juga Pak. Tapi ya semoga ada gambaran. Tapi yang penting kan problemnya udah selesai kan Pak. Alat sudah normal. PPC-nya sudah tidak hilang-hilang lagi, normal. Yang kedua, boomnya sudah turun lagi dengan normal kan Pak. Itu aja yang penting. Oke itu aja teman-teman. Mohon maaf jika kurang berkenan. Di lain kesempatan mungkin kita akan bahas lagi ya. Kalau misalkan saya menemukan ilmu baru lagi di sini, mungkin pernyataan di video ini ya akan mungkin bisa saya biarkan atau saya klarifikasi lagi. Ya namanya juga orang belajar. Namanya juga warung ngopi. Kita ngopi aja dulu. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Udah sore, udah mau maghrib. Tapi sebatang dulu boleh lah. Ya itu Pak. Jadi saya, nah itu aja lah. Karena untuk di step 7 terus terang di PC 207 experience saya apa ya? Saya kurang banget menangani unit itu gitu. Karena di tahun itu saya masih di antah berantah Pak. Saya dulu masih support unit besar ya, 12,5, PC 3000, PC 4000. Saya belum support unit small ya. PC 400 pun saya dulu belum pernah nyentuh Pak. Dulu saya kelasnya kalau nggak ya di 12,5 lah. 800 iya di 12,5 lah, 12,5 ke atas gitu. Dan kebanyakan saya di dumper Pak, di HB 785 gitu. Jadi mungkin pengalaman saya kurang. Jadi kalau misalkan Bapak kurang apa namanya kurang puas dengan jawaban saya, mungkin Bapak bisa bertanya ke teman-teman lain ya yang senior yang memang spek ngajar, spek guru gitu. Kalau saya sih ya bingung. Tapi kalau Bapak ini coba lihat sub manualnya lagi lah, karena kita dari sub manual yang sama gitu.